Halo sobat, apa kabar nih? Sehat kan? Di rekapan film kali ini kembali kita membahas sebuah film yang bergenre action dengan judul Outriders Odyssey yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diperankan oleh Kwon Ming, Juicy, Tu Ling, dan Kong Wen. Film diawali dengan memperlihatkan mimpi buruk yang dialami Kwon Ming yang sedang berada di dalam hutan. Ia melihat penampakan sebuah kota tua dan gambaran seorang iblis dan juga mendengar jeritan anaknya yang bernama Juicy yang hilang 6 tahun lalu karena diculik. Semakin lama, penampakan kota tua itu dan penampakan sosok iblis yang ada di mimpinya semakin jelas. Sesaat kemudian, ia melihat sebuah mobil sedang melintas. Ternyata, ia sedang menunggu mobil itu sampai ia tertidur. Kemudian, ia melempari mobil itu dengan batu. Jadi, Kwon Ming ini memiliki kemampuan melempar dengan akurasi yang sangat luar biasa melebihi manusia biasa lainnya. Alhasil, mobil itu pun terjatuh dan ia pun menghampiri mobil itu dan memukul salah satu sopir itu. Jadi, sopir ini merupakan komplotan pencuri anak yang telah lama ia cari-cari. Lalu ia memperlihatkan foto anaknya yang ia culik 6 tahun lalu. Namun dari belakang muncul rekan si sopir itu dan memukul kepala Kwon Ming sehingga ia tak sadarkan diri. Setelah sadar, Kwon Ming kemudian membuka isi dari kontainer mobil itu yang berisikan sejumlah anak yang telah mereka culik. Ia kemudian mencari anaknya tetapi ia tidak berhasil menemukannya. Beberapa saat kemudian polisi pun datang dan menangkap Kwon Ming atas tuduhan penculikan anak. Polisi itu kemudian membawa Kwon Ming ke kota. Di perjalanan, Kwon Ming kembali bermimpi tentang anaknya. Namun tiba-tiba penampakan itu berubah dan ia melihat anaknya sedang terikat sesuatu dan juga melihat penampakan kota tua. Sesampainya di kota, Kwon Ming melihat seorang wanita yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobilnya. Saat ada kesempatan, ia kemudian melarikan diri ke wanita itu. Lalu ia kemudian pergi bersama wanita itu. Wanita itu bernama Tu Ling. Di perjalanan, ternyata Tu Ling mengetahui semua latar belakang Kwon Ming yang masih berusaha untuk mencari putrinya yang diculik 6 tahun lalu. Dan Tu Ling mengaku ia bisa membantunya untuk menemukan putrinya yang hilang. Kemudian kita berpindah ke suatu tempat di sebuah hutan. Terlihat seorang pria yang bernama Kong Wen sedang berlari menghindari kejaran seorang iblis. Saat di tepi jurang, Kong Wen kemudian terjebak. Beruntung pada saat itu muncul saudara perempuannya dan menolongnya. Wanita itu kemudian mendorong Kong Wen sehingga ia terjatuh ke bawah sungai. Namun Kong Wen kemudian berusaha untuk mendaki tebing itu untuk membantu saudaranya. Wanita itu kemudian melanjutkan pertarungannya dengan iblis yang ada di depannya.
Namun sesampainya ke atas tebing, Kwon Wen melihat saudaranya ditusuk oleh pemimpin pasukan iblis itu. Tanpa disangka, ternyata pemimpin iblis itu juga terluka. Dia tertusuk pedang di punggungnya. Pria tua itu memperingatkan Kwon Wen untuk tidak macam-macam dengannya atau bosnya akan memburu Kwon Wen. Namun karena sudah terlanjur emosi, Kwon Wen kemudian menusuk pria tua itu hingga tewas. Setelah itu, Kwon Wen kemudian menguburkan mayat saudaranya untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun saat Kwon Wen ingin meninggalkan tempat itu, ia mendengar suara aneh dari belakangnya yang mengatakan bahwa ia tidak bisa lari kemanapun karena Dewa Redman akan mengajarnya sampai ke ujung dunia. Tiba-tiba armor yang digunakan si pria tua itu lepas. Ia menghampiri Kwon Wen lalu menempel di tubuhnya dan di dadanya keluar bola mata serta armor itu bisa berbicara. Ternyata armor ini adalah armor iblis yang turun dari neraka. Armor itu kemudian meminum darah Kwon Wen karena terasa sangat segar dan armor itu juga mengetahui niat Kwon Wen untuk balas dendam ke Dewa Redman. Armor itu kemudian tertarik untuk membantunya sebagai imbalan telah meminum darah Kwon Wen. Ia kemudian berniat untuk pergi ke kota awan tempat Dewa Redman berada. Sementara itu, Tuling membawa Kwon Ming menemui bosnya yang merupakan pimpinan perusahaan terbesar di Asia yaitu Aladdin yang bernama Limu yang sedang mempresentasikan produk barunya. Kwon Ming kemudian menanyakan pernyataan Tuling yang katanya bisa membantunya. Tuling kemudian memperlihatkan foto beberapa anak perempuan yang mirip dengan anaknya yaitu Juicy. Namun saat itu Kwon Ming bingung untuk mengenali wajah putrinya lagi semenjak ia diculik 6 tahun lalu. Tuling kemudian mengatakan akan melakukan tes DNA untuk mengetahui putrinya yang sebenarnya. Namun ia memberikan satu syarat, ia harus membantunya. Tuling lalu memperlihatkan siaran langsung seorang pemuda bertopeng yang sedang menceritakan novel ciptaannya yang menceritakan seorang pemuda yang ingin melawan dewa. Ternyata penampakan Kwon Wen yang dikejar pasukan iblis sebelumnya adalah cerita novel yang ia tulis. Pria bertopeng itu mengatakan bahwa Kwon Wen sedang menuju ke kota awan. Namun beberapa saat kemudian pimpinan grup Aladdin yaitu Limu merasakan pusing dan tumbang. Di dalam ruang pemeriksaan, Limu meminta ke Tuling untuk segera bergerak dan tidak menyanyiakan waktu lagi untuk membunuh pria bertopeng itu karena merasa khawatir dengan kesehatannya. Tuling kemudian menemui Kwon Ming. Di sini Tuling menjelaskan apabila ia ingin kembali berjumpa dengan putrinya, ia harus membunuh seseorang. Tuling lalu menjelaskan kalau sebelumnya ia sudah meneliti beberapa orang yang melebihi kemampuan di atas rata-rata. Dan ia juga meneliti kalau Kwon Ming memiliki kekuatan itu. Tuling menjelaskan bahwa ia meyakini bahwa novel itu memiliki kekuatan magis dan sangat berdampak pada kesehatan bosnya. Limu khawatir apabila di akhir cerita novel itu Kwon Wen berhasil membunuh Dewa Redman, maka ia juga ikut terbunuh. Dan jika ia ingin berjumpa dengan anaknya, maka ia harus membunuh pria penulis novel itu. Kwon Ming lalu bergerak ke lokasi pria bertopeng itu dengan sebuah kapal. Sementara itu di cerita novel, Kwon Wen juga bergerak ke kota tua atau kota awan. Pria bertopeng itu kemudian mengakhiri ceritanya. Pemuda itu juga bernama Kwon Wen. Ia menamai tokoh utama di dalam novelnya dengan namanya sendiri. Kwon Wen yang kehabisan ide untuk melanjutkan ceritanya kemudian keluar untuk berjalan-jalan. Dan Kwon Ming sudah ada di sana dan mengikuti Kwon Wen dari belakang. Ia terus mengikuti Kwon Wen sampai di dalam perpustakaan. Lalu Kwon Wen menghampiri Kwon Ming dan menanyakan kenapa ia mengikutinya. Kwon Ming secara tidak sadar langsung mengatakan kalau ia adalah fansnya. Setelah itu, Kwon Ming terus mengikuti Kwon Wen. Di jalanan, Kwon Wen kemudian menghampiri Kwon Ming lalu berkenalan. Tapi tak disangka dari belakang muncul sebuah mobil yang ingin menabrak mereka. Beruntung mereka berdua masih selamat. Kwon Ming kemudian berlari meninggalkan tempat itu. Di bawah, Kwon Wen melihat diari milik Kwon Ming yang tertinggal. Kwon Wen kemudian membaca buku itu yang berisi tentang mimpi Kwon Ming yang mengenai tentang penampakan kota awan di mimpinya. Kwon Wen merasa heran karena apa yang ditulis Kwon Ming sangat mirip dengan apa yang ada di novelnya. Kwon Wen kemudian melanjutkan novel ceritanya.
Kong Wen akhirnya sampai di kota awan yang sedang berada di distrik naga yang kelihatan seperti sedang melakukan festival. Terlihat sebuah patung Dewa Redman raksasa di depan mereka. Mereka pun kemudian berlutut menyembah patung itu. Ternyata ini bukanlah festival biasa. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk melakukan perang dengan distrik Baihan. Perang ini pun dimenangkan oleh distrik naga. Setelah perang usai, Kong Wen kemudian masuk ke dalam distrik Baihan dan melihat penduduk di sana dibantai oleh distrik naga. Jelang beberapa saat, Kesatria Merah muncul dengan sebuah kuda. Semua orang takut kepadanya dan mereka adalah pasukan iblis milik Dewa Redman. Mereka menyuruh para penduduk untuk tidak keluar rumah pada malam hari kecuali saat peperangan terjadi. Di dunia nyata, Quan Ming terbangun dari tidurnya dan di sampingnya sudah ada Tuling yang memperingatkannya untuk segera menyelesaikan misinya. Quan Ming kemudian menemui Kong Wen. Di sini, Kong Wen mengembalikan buku catatan Quan Ming. Lalu mereka kemudian berjalan ke suatu tempat. Di sini, Kong Wen berterima kasih karena berkat buku catatan Quan Ming, ia akhirnya mempunyai ide untuk melanjutkan cerita novelnya. Setelah bercerita dengan Quan Ming, Kong Wen kemudian mempunyai ide dan melanjutkan isi novelnya. Cerita pun berlanjut. Di dalam kota awan, Kong Wen bertemu dengan seorang gadis yang bernama Jusi yang sedang menyeret mayat yang merupakan anggota keluarganya. Kong Wen pun kemudian mengubur mayat itu dan Jusi pun merasa sedih karena kini hanya tinggal ia sendiri di dalam keluarganya. Jelang beberapa saat kemudian, Kesatria Merah muncul di hadapan mereka. Kong Wen dan Jusi pun merasa kaget. Ia lantas bergegas melarikan diri dari Kesatria Merah itu dan Kesatria Merah itu terus mengejar mereka berdua. Saat dalam keadaan terdesak, Kong Wen mencoba untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan sebuah pedang dan memukul kepala Kesatria Merah itu hingga pecah dan memperlihatkan sebagian wajah dari Kesatria Merah itu. Kesatria Merah itu pun marah dan berniat membunuh Kong Wen. Namun dari belakang Jusi muncul dan menghentikannya. Kesatria Merah itu kemudian berbalik dan berjalan mendekati Jusi. Namun keanehan terjadi. Setelah matahari terbenam, Kesatria Merah itu terdiam dan tidak bergerak. Jadi Kesatria Merah ini apabila sudah malam hari maka ia secara otomatis tidak bisa bergerak lagi sampai pada pagi hari. Di dunia nyata, Quan Ming yang melihat Kong Wen sedang asik menulis kemudian melempari Kong Wen dengan sebuah batu. Quan Ming terus melemparnya sampai ia tak sadarkan diri. Quan Ming mencoba membunuh Kong Wen. Namun di saat yang sama, ia mendengar seseorang menyanyikan lagu yang biasa ia nyanyikan bersama putrinya. Quan Ming kemudian mencari asal suara tersebut dan menemukan seseorang pria tidak dikenal yang menyanyikan lagu itu. Tapi pemuda itu malah ketakutan dan ia pun lari dari tempat itu. Quan Ming terus mengejar pria itu. Tapi Quan Ming malah tersesat sampai ia di sebuah restoran. Lalu ia melihat si penculik anak yang sebelumnya ia pukuli.
Tanpa pikir panjang, Quan Ming langsung melempari si penculik anak itu sampai terjadilah perkelahian di antara mereka. Saat sudah mengalahkan semuanya, Quan Ming kemudian menanyakan kemana ia membawa putrinya 6 tahun yang lalu. Penculik itu lalu menjawab kalau ia tidak tahu. Dia menceritakan 6 tahun yang lalu ia menyuntikkan bios pada seorang gadis dan karena masih awam, dosis yang ia gunakan terlalu banyak dan membuat gadis itu terbunuh. Quan Ming kemudian marah besar mendengar hal itu. Quan Ming mencoba untuk membunuh si penculik itu. Beruntung pada saat itu Tu Ling muncul dan menendang Quan Ming. Lalu ia membawa Quan Ming ke pinggir jalan. Di sini Quan Ming mengatakan apabila putrinya sudah dibunuh oleh si penculik itu dan foto yang ia perlihatkan sebelumnya bukanlah anaknya. Tapi Tu Ling mengatakan apabila si penculik itu berbohong. Quan Ming yang mendengar hal itu lantas marah besar. Ia ingin si penculik itu mati juga di tangannya, nyawa dibalas nyawa. Quan Ming kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, 5 beserta anggotanya muncul. Di sini Tu Ling menanyakan tentang kelima foto anak kecil yang ia perlihatkan ke Quan Ming. Limu dengan sangat cepat menjawab bahwa itu hanyalah foto bohongan. Limu hanya memanfaatkan Quan Ming untuk membunuh Kong Wen. Tu Ling hanya bisa terdiam mendengar semua itu. Sementara di dalam novel, Jushi menceritakan sebuah kisah. Kalau dulu sang kaisar memiliki 2 jenderal favorit yaitu Redman dan Jiu Tian. Pada suatu masa kaisar menghilang tanpa kabar dan Redman menggantikannya menjadi pemimpin. Di bawah pimpinan Redman, orang-orang yang menentang kebijakannya akan dibunuh. Dan Redman sendiri mengajak Jiu Tian untuk bergabung dengannya dan menjanjikan jabatan khusus untuknya. Tapi Jiu Tian menolak. Ia malah melawannya dan akhirnya Jiu Tian terbunuh serta seluruh klan Jiu Tian ikut dibantai sampai habis. Beberapa saat kemudian, muncul pasukan dari distrik naga yang bermaksud untuk mencuri barang berharga, dan mereka hendak membunuh Kong Wen bersama Jushi. Tiba-tiba, armor yang digunakan Kong Wen terbangun dari tidurnya. Sementara itu, di dunia nyata, Quan Ming menemui Kong Wen yang sudah sembuh di sebuah gunung tua. Di sini, Kong Wen menceritakan apabila sebelumnya ia dilempari oleh seseorang yang tidak terlihat sampai ia pingsan. Ia juga menceritakan isi novelnya yang memasukkan karakter Quan Ming ke dalam ceritanya. Quan Ming terinspirasi dari catatan milik Quan Ming. Quan Ming kemudian membaca catatan yang ditulis Kong Wen. Kong Wen menyebut kalau sosok kesatria yang menyerang Jushi dalam novel ia ciptakan memiliki luka pelipis mata sama dengan Quan Ming. Kong Wen lalu menjelaskan kalau si kesatria merah itu tertarik dengan bunyi seruling milik Jushi. Suara seruling Jushi membuatnya bereaksi. Quan Ming malah kaget mendengar semua itu dan mulai yakin apabila novel yang ditulis Kong Wen memiliki hubungan dengan apa yang ada di mimpinya. Cerita dalam novel pun berlanjut. Armor yang digunakan Kong Wen kemudian bereaksi. Armor itu lalu keluar dari tubuh Kong Wen dan memperlihatkan wujud aslinya yaitu iblis bermata satu. Lalu ia kemudian membantai semua orang dari distrik naga tersebut. Setelah itu, iblis bermata satu kemudian menghampiri Kong Wen dengan niat membunuhnya. Namun tidak disangka, tubuh si iblis tidak bisa bergerak sesuai dengan keinginannya.
Tubuh iblis itu ternyata bisa digerakkan oleh Kong Wen sesuai dengan keinginannya karena iblis itu terlalu banyak meminum darah Kong Wen. Karena hal itu, Kong Wen bisa memerintahkan si iblis sesuai dengan keinginannya. Iblis itu kemudian menangis. Ia tidak menyangka kalau ada manusia biasa bisa memerintahkannya sesuka hati. Kong Wen kemudian menyuruh iblis itu untuk kembali menempel di tubuhnya. Di dunia nyata, Quan Ming menghubungi Tuling menjelaskan kalau ia tidak ingin membunuh Kong Wen lagi dan ia akan membantu Kong Wen dalam menyelesaikan novelnya apapun yang terjadi. Meskipun ia tidak bisa bertemu dengan putrinya di dunia nyata, setidaknya Jushi bisa hidup dalam novel Kong Wen. Setelah itu, Quan Ming membantu Kong Wen dalam menyelesaikan novelnya di dalam kamar Kong Wen. Ia kemudian melihat sebuah foto yang dimana foto ini adalah foto ayahnya bersama rekannya yaitu Limu saat mereka berdua memulai bisnis Aladdin pertama kali. Namun pada suatu hari, mereka mengalami kecelakaan dan ayah Kong Wen meninggal dalam kecelakaan itu. Ternyata seluruh pembicaraan mereka didengar oleh Tuling di balik pintu. Quan Ming kemudian menyadari sesuatu. Ia kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan menuju ke perpustakaan. Sementara itu, Tuling yang mendengar semua pembicaraan mereka kemudian menghubungi bosnya yaitu Limu. Di sini Tuling mulai curiga ada motif lain sehingga bosnya sangat ingin membunuh Kong Wen. Ia kemudian menyatakan mundur dari misinya dan tidak ingin membantu Limu lagi. Di dalam mobil keluar darah dari hidung Limu yang menandakan bahwa penyakitnya semakin parah. Tuling kemudian melanjutkan perjalanannya menuju mobilnya. Namun di sana sudah ada dua pria tidak dikenal. Pria itu kemudian menyetrum Tuling dan memasukkannya ke dalam mobil. Sementara itu, Kong Wen bersama Quan Ming sudah sampai di perpustakaan. Kong Wen kemudian melanjutkan untuk menulis. Terlihat sebuah mobil berhenti di perpustakaan itu. Sementara Quan Ming melihat di sekitar dan mengambil bola-bola untuk berjaga. Pengendara mobil itu kemudian masuk ke dalam perpustakaan. Quan Ming kemudian melakukan perlawanan ke mereka berdua. Mereka ini adalah orang bayaran Limu dan juga yang menculik Tuling sebelumnya. Cerita dalam novel pun berlanjut. Terlihat Kong Wen bersama Jushi sedang berjalan ke suatu tempat. Di sini Kong Wen mengatakan ke armor iblis di tubuhnya agar ia membantunya dan setelah Redman mati, ia akan membebaskannya. Di dalam perpustakaan, terlihat Quan Ming sedang terdesak oleh manusia listrik. Quan Ming kemudian melempari dengan bola terakhirnya. Namun pria itu berhasil menghindar. Pria itu kemudian menyentuh Quan Ming dengan tegangan listrik yang tinggi. Namun tidak disangka ia malah terlempar dan hangus sendiri. Ternyata Quan Ming menggunakan sarung tangan listrik. Di dalam novel, Kong Wen dan Jushi akhirnya sampai di sebuah gua. Mereka kemudian mendengar suara genderang yang sangat kencang. Jushi kemudian sadar bahwa suara yang ia dengar bukanlah suara genderang, melainkan suara detak jantung monster yang ada di depannya. Monster itu kemudian bangkit. Monster itu adalah Dewa Redman. Di dalam perpustakaan, Quan Ming melempari musuh yang tersisa. Namun pria itu ternyata memiliki kekuatan super. Pria itu kemudian menghajar Kong Wen. Beruntung dari belakang muncul Tuling yang sudah berhasil sadarkan diri. Tuling lalu menusuk pria itu. Namun ia tidak mampu melawannya. Di saat pria itu ingin membunuh Tuling, Quan Ming bangkit dan melempari bola ke arah pria itu. Namun di sini Quan Ming menggunakan dua bola, dan salah satu bolanya mengenai kepala pria itu dan membuatnya tumbang tak sadarkan diri. Cerita dalam novel pun berlanjut. Ternyata Redman mengenal aroma bau tubuh Kong Wen. Redman menjelaskan kalau Kong Wen adalah anak rekannya dulu yang bernama Jiu Tian. Namun Kong Wen tidak mengetahui hal itu. Redman terlihat sangat marah besar karena ternyata Kong Wen masih hidup. Ia mengatakan harusnya tak kubiarkan kau dan saudaramu hidup. Redman kemudian mengajak Kong Wen di suatu tempat di sebuah pohon. Di sini Redman menjelaskan kalau di pohon inilah mayat Jiu Tian ia kuburkan. Dulu saat Jiu Tian masih hidup, Redman menganggap Jiu Tian sebagai saudaranya. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Namun Jiu Tian menolak tunduk kepada Redman. Maka Redman terpaksa membunuh Jiu Tian. Mendengar hal itu, Kong Wen kemudian marah dan meminta tolong ke armor iblis untuk membantu
membantunya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat Redman ingin membunuh Kong Wen, dari belakang terdengar bunyi seruling yang dimainkan oleh Jushi. Jushi teringat pesan ayahnya dulu, jika dalam bahaya maka bunyikanlah seruling maka ayah akan datang kepadanya. Redman kemudian mengeluarkan tentakel dan memasukkan Jushi ke dalam perutnya. Di dalam perpustakaan, terlihat seseorang masuk ke dalam dan menusuk Kong Wen. Kong Wen kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Di rumah sakit tidak disangka Limu muncul. Di sini Quan Ming menyadari satu hal, kalau semua ini adalah jebakan. Limu mengatur agar Kong Wen memasukkan karakter Jushi ke dalam novel. Jika Quan Ming berhasil membunuh Kong Wen dan Limu membunuh Quan Ming, maka polisi akan menganggap semua itu adalah bunuh diri. Limu kemudian menjelaskan apabila ia ingin membunuh Kong Wen karena ia ingin menyingkirkannya dari ahli waris perusahaan Aladdin. Quan Ming akhirnya sadar kalau mimpinya selama ini adalah petunjuk baginya. Ia kemudian melanjutkan menulis novel itu. Namun Limu berusaha merebut laptop dari tangan Quan Ming. Beruntung ada Tuling yang menjaga dan memukulnya. Quan Ming kemudian melanjutkan menulis novel itu. Cerita di novel pun berlanjut. Di dalam perut Redman, suara seruling Jushi yang masih hidup terdengar. Lalu tiba-tiba muncul asap berwarna merah. Itu adalah Kesatria Merah. Ternyata ia adalah ayah Jushi yang dulu diculik dan dijadikan sandera oleh Dewa Redman. Berkat suara seruling Jushi, ia akhirnya sadar. Ia kemudian menyerang Dewa Redman secara terus-menerus. Saat ayah Jushi terdesak, ia mengajak Kong Wen untuk membantunya mencabut pedang yang menancap di kepala Redman. Redman kemudian bangkit dan memukul ayah Jushi secara terus-menerus. Dalam beberapa saat, armor iblis yang dikenakan Kong Wen membantunya untuk naik ke atas pohon. Ia kemudian melompat dan memegang pedang yang menancap di kepala Redman. Kong Wen kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mencabut pedang itu.
muncul tentakel dari kepala Dewa Redman yang ingin menghentikan Kong Wen. Dengan bantuan ayah Jushi, mereka akhirnya berhasil menebas Dewa Redman dan mengalahkannya. Jushi kemudian keluar dari dalam perut Redman dengan selamat. Di rumah sakit, Quan Ming melihat matahari terbit dan Kong Wen sendiri berhasil diselamatkan. Ia kemudian melihat sesuatu di depan rumah sakit. Ia kemudian berlari keluar. Ternyata ia melihat sosok pria yang sebelumnya menyanyikan lagu Jushi dengan seorang gadis kecil di sampingnya. Terlihat Quan Ming sambil menangis dan menyanyikan sebuah lagu. Gadis kecil itu ternyata adalah Jushi. Quan Ming akhirnya berhasil menghidupkan Jushi kembali. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Adminnya masih kurang pengalaman sobat.